Pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, dalam pesan tertulis terbarunya mengatakan Teheran tidak menginginkan perang dengan Amerika Serikat, AS, dan Israel. Namun, Mojtaba Khamenei menegaskan Iran akan melindungi hak-haknya sebagai sebuah bangsa. Demikian dilaporkan televisi pemerintah pada Kamis, 9 April 2026. Kami tidak mencari perang dan kami tidak menginginkannya, katanya dalam pesan yang dibacakan di televisi pemerintah, bertepatan dengan 40 hari sejak ayahnya, Ali Khamenei, terbunuh pada 28 Februari 2026, hari pertama perang. Namun kami tidak akan melepaskan hak-hak sah kami dalam keadaan apapun, dan dalam hal ini, kami menganggap seluruh front perlawanan sebagai satu kesatuan. Tambahnya, yang tampaknya merujuk pada Lebanon tempat Israel berperang dengan sekutu Teheran, Hizbullah. Dilansir Al-Arabiya, Iran pekan ini menyetujui gencatan senjata rapuh selama 2 minggu dengan Amerika Serikat yang dapat mengarah pada negosiasi perdamaian setelah ancaman pemusnahan dari Presiden AS Donald Trump. Khamenei mengatakan kepada warga Iran bahwa mereka tidak boleh membayangkan bahwa turun ke jalan tidak lagi diperlukan, meskipun gencatan senjata telah diumumkan. Khamenei juga mendesak warga Iran untuk menghindari berinteraksi dengan media yang didukung oleh musuh. Suara Anda di ruang publik tidak diragukan lagi berpengaruh pada hasil negosiasi, katanya, menurut pesan yang disiarkan di televisi pemerintah. Pesan Iran ke AS. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengatakan akan menjadi bodoh bagi Amerika Serikat untuk membiarkan Israel membahayakan gencatan senjata regional dengan melanjutkan serangan intensifnya terhadap Lebanon, yang telah menewaskan ratusan orang sejak gencatan senjata diberlakukan. Araghchi mencatat bahwa persidangan korupsi Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu akan dilanjutkan pada Minggu, 12 April 2026. Ia menduga bahwa PM Israel itu memiliki motif tersembunyi untuk melanjutkan pertempuran. Gencatan senjata di seluruh wilayah, termasuk di Lebanon, akan mempercepat pemenjaraannya, ungkap Araghchi, Kamis, dikutip dari Al Jazeera. Kemudian, ia menambahkan pesan untuk AS, yang membantah bahwa Lebanon termasuk dalam gencatan senjata awal. Jika AS ingin menghancurkan ekonominya sendiri dengan membiarkan Netanyahu membunuh diplomasi, pada akhirnya itu akan menjadi pilihan mereka. Kami pikir itu akan bodoh tetapi kami siap menghadapinya, lanjut Araghchi. Komentarnya mencerminkan bahasa yang digunakan oleh Wakil Presiden AS J.D. Vance pada Rabu, 8 April 2026. Vance telah memperingatkan Iran agar tidak membiarkan gencatan senjata runtuh karena Lebanon, dengan mengatakan, kami pikir itu akan bodoh, tetapi itu pilihan mereka. Sejak gencatan senjata diumumkan pada hari Selasa, perselisihan mengenai apakah gencatan senjata tersebut berlaku untuk Lebanon telah menjadi ancaman besar bagi masa depan gencatan senjata tersebut. Para pejabat dan media Iran mengisyaratkan bahwa Teheran mungkin akan menanggapi serangan Israel terhadap Lebanon secara militer atau memblokir Selat Hormuz untuk memastikan gencatan senjata berlaku di Lebanon. Pada Kamis, Trump mengatakan bahwa dia telah memerintahkan pemerintah Israel untuk mengurangi operasinya di Lebanon. Saya sudah berbicara dengan Bibi Netanyahu, dan dia akan melakukannya secara diam-diam. Saya rasa kita harus sedikit lebih tenang, katanya kepada NBC News. Israel melancarkan beberapa serangan mematikan baru di Lebanon pada Kamis, termasuk serangan yang menewaskan 4 petugas penyelamat di kota Borj Kalawiye di selatan. Pasukan Israel juga telah mengeluarkan perintah pengungsian untuk wilayah Jinnah di Beirut, tempat 2 rumah sakit terbesar di negara itu berada, serta tempat tinggal puluhan ribu penduduk dan pengungsi. AS memiliki sejarah mengklaim bahwa Israel telah setuju untuk membatasi serangan militernya, hanya untuk kemudian menyaksikan serangan lebih lanjut terjadi. Sebagai contoh, pada tahun 2024, pemerintahan mantan Presiden Joe Biden selama berbulan-bulan bersikeras bahwa Israel hanya melancarkan operasi terbatas di kota Rafah, Gaza Selatan. Namun, militer Israel pada akhirnya menghancurkan hampir setiap bangunan di Rafah, sebuah strategi bumi hangus yang menurut para pejabat Israel sekarang ingin mereka tiru di Lebanon Selatan untuk memastikan pengusiran permanen penduduk. Konflik di Lebanon berubah menjadi perang habis-habisan pada awal Maret 2026, setelah Hizbullah menembakkan roket sebagai respons terhadap serangan Israel, serta pembunuhan pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei pada 28 Februari 2026. Israel telah melancarkan serangan hampir setiap hari di Lebanon sejak gencatan senjata terpisah pada November 2024, termasuk serangan meluas terhadap pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei. Dalam pesan tertulis terbarunya mengatakan Teheran tidak menginginkan perang dengan Amerika Serikat, AS, dan Israel. Namun, Mojtaba Khamenei menegaskan Iran akan melindungi hak-haknya sebagai sebuah bangsa. Demikian dilaporkan televisi pemerintah pada Kamis, 9 April 2026. Kami tidak mencari perang dan kami tidak menginginkannya,
Katanya dalam pesan yang dibacakan di televisi pemerintah, bertepatan dengan 40 hari sejak ayahnya, Ali Khamenei, terbunuh pada 28 Februari 2026, hari pertama perang. Namun kami tidak akan melepaskan hak-hak sah kami dalam keadaan apapun, dan dalam hal ini, kami menganggap seluruh front perlawanan sebagai satu kesatuan. Tambahnya, yang tampaknya merujuk pada Lebanon tempat Israel berperang dengan sekutu Teheran, Hizbullah. Dilansir Al-Arabia, Iran pekan ini menyetujui gencatan senjata rapuh selama 2 minggu dengan Amerika Serikat yang dapat mengarah pada negosiasi perdamaian setelah ancaman pemusnahan dari Presiden AS Donald Trump. Khamenei mengatakan kepada warga Iran bahwa mereka tidak boleh membayangkan bahwa turun ke jalan tidak lagi diperlukan, meskipun gencatan senjata telah diumumkan. Khamenei juga mendesak warga Iran untuk menghindari berinteraksi dengan media yang didukung oleh musuh. Suara Anda di ruang publik tidak diragukan lagi berpengaruh pada hasil negosiasi, katanya, menurut pesan yang disiarkan di televisi pemerintah. Pesan Iran ke AS. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengatakan akan menjadi bodoh bagi Amerika Serikat untuk membiarkan Israel membahayakan gencatan senjata regional dengan melanjutkan serangan intensifnya terhadap Lebanon yang telah menewaskan ratusan orang sejak gencatan senjata diberlakukan. Araghchi mencatat bahwa persidangan korupsi Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu akan dilanjutkan pada Minggu, 12 April 2026. Ia menduga bahwa PM Israel itu memiliki motif tersembunyi untuk melanjutkan pertempuran. Gencatan senjata di seluruh wilayah, termasuk di Lebanon, akan mempercepat pemenjaraannya, ungkap Araghchi, Kamis, dikutip dari Al Jazeera. Kemudian, ia menambahkan pesan untuk AS, yang membantah bahwa Lebanon termasuk dalam gencatan senjata awal. Jika AS ingin menghancurkan ekonominya sendiri dengan membiarkan Netanyahu membunuh diplomasi, pada akhirnya itu akan menjadi pilihan mereka. Kami pikir itu akan bodoh tetapi kami siap menghadapinya, lanjut Araghchi. Komentarnya mencerminkan bahasa yang digunakan oleh Wakil Presiden AS JD Vance pada Rabu, 8 April 2026. Vance telah memperingatkan Iran agar tidak membiarkan gencatan senjata runtuh karena Lebanon, dengan mengatakan, kami pikir itu akan bodoh, tetapi itu pilihan mereka. Sejak gencatan senjata diumumkan pada hari Selasa, perselisihan mengenai apakah gencatan senjata tersebut berlaku untuk Lebanon telah menjadi ancaman besar bagi masa depan gencatan senjata tersebut. Para pejabat dan media Iran mengisyaratkan bahwa Teheran mungkin akan menanggapi serangan Israel terhadap Lebanon secara militer atau memblokir Selat Hormuz untuk memastikan gencatan senjata berlaku di Lebanon. Pada Kamis, Trump mengatakan bahwa dia telah memerintahkan pemerintah Israel untuk mengurangi operasinya di Lebanon. Saya sudah berbicara dengan Bibi Netanyahu, dan dia akan melakukannya secara diam-diam. Saya rasa kita harus sedikit lebih tenang, katanya kepada NBC News. Israel melancarkan beberapa serangan mematikan baru di Lebanon pada Kamis, termasuk serangan yang menewaskan 4 petugas penyelamat di kota Borj Kalawieh di selatan. Pasukan Israel juga telah mengeluarkan perintah pengungsian untuk wilayah Jenah di Beirut, tempat 2 rumah sakit terbesar di negara itu berada, serta tempat tinggal puluhan ribu penduduk dan pengungsi. AS memiliki sejarah mengklaim bahwa Israel telah setuju untuk membatasi serangan militernya, hanya untuk kemudian menyaksikan serangan lebih lanjut terjadi. Sebagai contoh, pada tahun 2024, pemerintahan mantan Presiden Joe Biden selama berbulan-bulan bersikeras bahwa Israel hanya melancarkan operasi terbatas di kota Rafah, Gaza Selatan. Namun, militer Israel pada akhirnya menghancurkan hampir setiap bangunan di Rafah, sebuah strategi bumi hangus yang menurut para pejabat Israel sekarang ingin mereka tiru di Lebanon Selatan untuk memastikan pengusiran permanen penduduk. Konflik di Lebanon berubah menjadi perang habis-habisan pada awal Maret 2026, setelah Hizbullah menembakkan roket sebagai respons terhadap serangan Israel, serta pembunuhan pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei pada 28 Februari 2026. Israel telah melancarkan serangan hampir setiap hari di Lebanon sejak gencatan senjata terpisah pada November 2024, termasuk serangan meluas terhadap infrastruktur sipil.